Kaca Channel. Pada saat ini kita bersama dengan Bapak Yos Keban. Kita akan menggali sedikit pengalaman hidup perjalanan dari Bapak Yos. Kita lihat kehidupannya seperti apa. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Selamat sore Bapak Yos. Sore. Baik, kami di sini Kaca Channel ingin sedikit mendengarkan kisah perjalanan hidup dari Bapak Yos. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya keluar dari Solo itu sekitar tahun 78 lah. Sebelum ke Kupang saya ke Maumere dulu saya. Ya. Sekolahnya di SMA Sint Gabriel Maumere. Masuk tahun kedua, memang kondisi orang tua yang membiayai saya ini kan kerjanya istilahnya serabutan loh. Ya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Solo lagi. Tapi itu saya punya bapak yang kedua meninggal waktu itu 4 tahun yang berapa. Ya. Setelah itu ada saran dari orang tua keluarga dong di Solo sana bilang mau ke Kupang saja. Ya. Sana ada bapak besar satu dulu kan kerjanya di kantor gubernur lama, ini masih kantor gubernur lama. Tapi sampai di Kupang itu sekitar tahun 79. Ya. Tidak langsung sekolah, saya dari Sint Gabriel memang surat pindah semua lengkap, tapi tidak langsung sekolah karena saya lihat bab tua juga sudah mau pensiun segala macam. Akhirnya saya mengambil keputusan sama-sama dengan orang tua di kampung Solo, Bapak Endi Hayon bersama Yosef Kone Keban, mereka ikut kerja buruh di Pelabuhan Tenau Bongkar Muatan itu sekitar 1 tahun. Ya. Saya kumpul uang dari situ, baru saya lanjutkan satunya sekolah lagi di SMA Sapiensia. Dulu kan SMA Sapiensia dan Giovanni itu kan masih satu kepala sekolah. Setelah selesai di SMA Sapiensia itu ada pembukaan penerimaan tenaga honor, waktu itu masih honor dulu di Unika, jadi saya juga ikut. Waktu itu masih Pak Polibala mereka kan masih ada bagian penerimaan, Pak Bapak Yosef Bapak Tukan dari Lembata juga ada. Jadi setelah saya sekitar 2 tahunan baru ada pembukaan penerimaan pegawai baru di Unika itu. Baru saya ikut tes. Setelah mama keluar saya melengkapi surat-surat sesuai dengan kebutuhan yang diminta dari universitas itu. Dalam perjalanan sekolah itu pun sebetulnya kan tidak dibiaya langsung oleh bapak besar tadi itu kan. Memang saya sudah 1 tahun bekerja di Tenau Bongkar Muatan itu saya sudah kumpulkan uang. Nah, habis itu saya mulai daftar kembali dan terima kembali itu seragam kami punya waktu itu ada 3 pasang. Semua waktu itu ada 3 pasang itu sudah beli lengkap, jahit, ongkos jahit segala macam. Saya masuk langsung bayar uang sekolahnya 1 tahun memang. Jadi saya sekolah gitu. Jadi selesai dari situ ya ada penerimaan di tahun 88 itu yang bapak ikut tes di Unika itu, makanya diterima. Habis itu baru ini menjalankan tugas pelayanan di universitas itu. Tapi memang
dalam perjalanan mulai dari masa sekolah sampai itu tuh memang sangat sulit, sangat berat karena bapak juga punya bapak meninggal dari masih kecil. Saya jalan ini karena memang mama kan sudah janda, tidak ada orang yang mau usaha, jadi saya berjuang sendiri meminta doa dan dukungan dari Tuhan dalam membimbing saya dalam perjalanan hidup saya itu. Baik, Pak Yos. Selamat siang semua. Kita akan kembali setelah yang satu. Kembali lagi bersama dengan Kaca Channel, masih bersama kami Bapak Yos Kebahan. Kita akan menggali lebih dalam tentang perjalanan hidup beliau. Pasti akan menginspirasi teman-teman sekalian. Kira-kira berapa lama kakak bekerja di Saya bekerja di universitas. Masa kerja saya selama 28 tahun. Pensiun Januari 2016. Masuknya dari bulan Februari 1988, pensiunnya 2016. mungkin lika-liku hidup sepanjang kakak bekerja itu? Lika-liku hidup dalam bekerja itu ya memang ketong sebagai manusia pasti punya tantangan di dalam menjalankan kehidupan kita masing-masing, hanya mungkin versinya berbeda-beda. Versinya kan beda-beda mulai dalam melaksanakan tugas. Habis itu Bapak menikah tahun 95, dikaruniai 4 orang anak. Duanya sudah diambil di atas, yang masih ada 2 yang ada di sini. Sedangkan laki-laki pertama, Bapak kan staf di Fakultas Ekonomi, staf admin di Fakultas Ekonomi. Laki-laki juga kuliahnya di Fakultas Ekonomi, dan sekarang dia syukur pada Tuhan dia sudah selesai 2018 dan sekarang sudah bekerja di Makassar. Ronald baru selesai kemarin 2021 di SMK 3 Kupang. Seperti itulah bisa perjalanan seorang Bapak Yos Kebahan dari asal Solo, Sulawesi Timur. Terus kakak selanjutnya yang mungkin kakak datang dari sana itu mungkin ada minta restu dari Itu otomatis sesuai dengan kita punya tradisi. Kalau mau rotan itu kan kemana saya kita mau berangkat itu kan kita harus berpamitan dengan leluhur yang sudah mendahului kita. Kita punya orang tua, kita punya nenek bayi semua yang sudah mendahului kita. Kita harus meminta doa dan dukungan dari mereka untuk menemani kita di dalam perjalanan kita di mana saja kita berada, dan memohon supaya mereka selalu menjaga kita, melindungi kita di dalam perjalanan hidup kita selanjutnya. Bapak Yos, sudah berapa lama Bapak Yos menempati kos di sini? Kos di sini selama 7 tahun. 7 tahun lebih. Bapak sendiri punya rumah, dia dulu kan sekolahnya di SMK SMA Ki Hajar situ, ada di SMA Ki Hajar. Mau balik ke sana, tanya anak laki-laki, bilang tunggu dulu Bapak, saya masih ada di sini ya, bertahan saja di situ dulu tuh. Mungkin ada apa yang Bapak secara pribadi mungkin Bapak rasakan hidup sekarang di sini seperti apa? Perjalanan maksudnya keadaan-keadaan yang Bapak lalui selama Bapak di kos ini, mungkin ada sedikit hambatan atau mungkin ya maaf mungkin bosan atau ada hal-hal yang mungkin membuat Bapak mau pindah atau mau
mau bagaimana caranya tapi harus menghadapi itu Pak. Mungkin Bapak sedikit mencerita. Memang hidup di kos ada lika-liku hidupnya memang hampir mirip-mirip dengan di dalam kehidupan kita punya rumah pribadi, hanya perbedaannya kan setiap bulan kita harus membayar di tempat kos tuan rumah ya seperti begitu. Sedangkan di kita punya rumah sendiri ya semua kan ada air apa listrik kan kita sudah punya. Tapi hanya bedanya ke situ kejenuhan hampir sama dengan yang di kita menghuni kita punya rumah sendiri dengan di kos ya, kejenuhannya beda-beda tipis lah. Artinya kita bisa mencari solusinya bagaimana kita bisa mencari teman di lingkungan sekitar ini untuk kita bisa saling mencari ngobrol Pengalaman. dan menghindar. Baik Bapak Yos, kita masih sedikit mencari pengalaman dari Bapak Yos, tapi setelah yang satu ini masih bersama dengan Kaca Channel. Oke, kembali lagi dengan saya, tim Kaca Channel di tempat ini bersama Bapak Yos Keban. Di sini kami akan mendengarkan selanjutnya perjalanan kisah Bapak Yos Keban, perjalanan kehidupan dengan lika-liku perjalanannya sampai kerasnya dia bekerja, sampai di mana titik sampai sekarang dia masih berjuang demi kehidupan, perjuangan, kerja kerasnya. Mari kawan-kawan kita sambil mendengarkan kehidupan Bapak Yos Keban. Oke, baik Bapak. Ini sedikit saya tahu, nah sekarang ini kan Bapak Yos masih, artinya masih turun laut ya, mencari ikan. Kemarin itu Bapak sempat turun laut ya sekitar satu tahun lebih, 1 tahun 2 bulan karena kondisi Bapak juga semakin tua, maksud saya kan faktor usia atau segala macam, jadi akhirnya Bapak memutuskan untuk istirahat dulu. Istirahat, tapi ada kerja-kerja kecilan yang di sebelah rumah atau apa ya Bapak harus pasti terlibat karena itu hanya untuk kebutuhan hidup sesuatu nasi untuk saya secara pribadi dan anak saya. Karena kita hidup ini kan butuh makan minum. Ya. Dalam perjalanan Bapak dulu masih SD, SMA juga ikut otoprak muat batu, pasir. Nah, Bapak sudah masuk semua kerja tukang sebagai campur-campuran segala macam. Bapak sudah ikut semua kembali kepada untuk kepentingan kehidupan kita, kebutuhan kehidupan kita setiap hari. Baik Bapak, ini di saat Bapak turun laut itu ada kemana? Ada rintangan atau gelombang yang ya, jadi saat turun laut karena hampir sudah sekian tahun itu kan Bapak bekerja di universitas, tidak pernah turun laut. Nah, jadi waktu awalnya turun laut ikut ini perahu ini tanker ini. Nah, memang tantangannya berat, itu tantangan dalam posisi kalau di Solo Barat itu biasanya perahu berlengan. Ini kan sampan. Kalau baru kita mengimbangi diri dengan goyangan itu agak susah, penyesuaiannya agak berat, sulit. Habis itu yang paling beratnya waktu sudah di tempat pelabuhan sana, di dalam laut sana sudah berlabuh, hari sampai 2-3 kali itu karena Bapak rasa capek sekali. Tapi usia juga. itu
Bapak kadang-kadang dapat banyak juga. Kalau Penghasilannya dapat. dapat hasil kita ikan dengan uang sedikit ikan makan ya otomatis ya pasti dari kebunnya ada suruh kamu ambil ikan makan ya kita jelas ambil. Oke, baik Bapak Yoskeban. Ini dari setelah itu Bapak ada perjuangan kehidupannya, Bapak mencari pengalaman kehidupan, artinya Bapak di samping itu Bapak juga turun laut ingin mencari ikan, tapi kali di samping itu kali ada lagi dari Bapak. Nah, itu kerja Batako ini kan namanya tidak menetap tuh, tergantung dari Kerja yang punya lepas, ya. yang punya usaha. Kalau dia sudah turunkan pas tanah putih atau apa, kalau dia datang panggil mau kerja ya kita kerja, tidak rutin setiap hari. Dari situ adalah perjalanan lagi kehidupan Bapak yang artinya masih seperti mau berjuang lagi dari sisi tempat itu, dari tempat Iya, dari artinya pekerjaan perjuangan hidup itu tidak berhenti di situ di kerja Batako. Misalnya besok ada yang menawarkan dapat kerja rumah, kamu mau ikut? Nah, jelas Bapak pasti ikut, daripada Bapak harus duduk di dalam rumah kan tidak tidak menghasilkan, dan itu kan satu bentuk olahraga juga di usia-usia yang semakin tua ini. Kita tidak usah terlalu banyak duduk di rumah begitu. Kita harus lebih banyak bergerak, aktivitas harus lebih banyak bergerak begitu. Oke, dari situ makali Bapak punya perjalanan kehidupannya, artinya lika-liku, artinya ada hambatan, halangan sebagai artinya bentuk-bentuk itu hambatan. Tapi bagaimana di saat Bapak bekerja demi kehidupan untuk bagi Bapak dengan anak-anak Bapak yang sekarang ini Bapak menempuh itu, tapi di saat satu sisi ke lain makanya ada suatu hambatan itu seperti macam kemana Bapak? Macam ke Bapak bekerja itu di sampai ada halangan atau sampai Bapak, tapi dari Bapak pun pribadi diri sendiri biar ada halangan tapi Bapak harus lewati, harus demi kehidupan ini. Nah, itu semua kita kembali kepada Tuhan saja toh. Ya. Nah, kita tetap berdoa dan bersyukur kepada Dia yang memberikan kita punya hidup ini sehingga bisa ada jalan keluar untuk ketolong menjalani kehidupan ini. Dalam arti sebuah kehidupan ini bukan hanya dengan kita mengandalkan kita punya energi atau tenaga, tapi juga kita juga mengandalkan campur tangan kasih Tuhan juga ya, dalam kita berkehidupan berarti ya. Oke, baik teman-teman, kami sudah mendengarkan kisah perjalanan kehidupan seorang Bapak Yoskeban datang dari Solo. Itu ada semacam masih persembahkan bagi doa-doa untuk leluhur ya Bapak moyang. Artinya dari Solo itu datang ke Kupang itu belum ada apa-apa ya Bapak ya, masih hutan lah ya Bapak ya. Artinya baru pelan-pelan pembangunan ya. Nah, itu Bapak suara di Kupang. Oke, baik teman-teman, dari tadi saudara semua kita sudah mendengarkan kisah perjalanan kehidupan dari Bapak Yoskeban. Bagaimana kita juga seperti contohnya Bapak Yoskeban, kita juga sebagai contoh juga. Artinya dalam kehidupan ini potong soni boleh patah semangat ya, harus tetap semangat, terus berjuang dalam menghadapi kehidupan. Apapun halangan, apapun rintangan, tetap kita jalani. Kita harus lewati itu dengan kita juga banyak berdoa, minta pertolongan, campur tangan kasih Tuhan. Oke. Maka dari teman saya, Baik kakak, mungkin ada pesan dan kesan untuk generasi saat ini tentang perjuangan hidup, bagaimana melewati tantangan, hambatan, segala macam cobaan dalam hidup. Baik, karena dari Bapak Yo sedikit memberikan sentilan menyangkut Bapak hidup ini. Sebetulnya hidup ini bukan dianggap mudah seperti
kita membalikan telapak tangan, tetapi hidup ini memang sangat berat. Kita harus meminta pertolongan dari Tuhan. Habis itu kita juga harus tetap berjuang, berusaha demi hidup ini. hidup ini. Anak-anak muda sekarang ini lebih banyak bersantai-santai, berleha-leha, karena ya dunia sekarang kan dunianya sudah maju segala macam, jadi kelihatannya budaya malu itu masih mengambil posisi lebih di atas untuk kalangan muda sekarang. Kalau mau melihat kondisi yang kita lihat selama ini, budaya malunya itu yang membuat dia enggan untuk tidak mau mengambil keputusan untuk mau bekerja apa saja, ya, yang penting bisa menghasilkan uang untuk memenuhi segala kebutuhan hidup untuk pribadinya. Baik teman-teman, saudara dong yang di luar sana, yang kita sudah mendengar kisah perjalanan kehidupan oleh Bapak Yos Keban. Artinya kesan-kesan dari Bapak Yos Keban ini artinya membuat motivasi bagi kotong, motivasi bagi saudara semua yang di luar, baik anak muda. Itu jangan pernah kita hanya berpikir bahwa kita senang-senang, tapi kita juga berpikir bahwa ke depan itu masih ada perjalanan lagi yang sangat jauh. Bagaimana kotong harus tanamkan sesuatu yang dalam kotong punya diri itu, artinya mau sebuah pencapaian yang kotong mau jalani, kotong harus tetap berjuang. Apapun pekerjaan itu, sekecil apapun pekerjaan dan penghasilanmu itu, tetap terus berjuang demi kehidupan ini. Jadi itu saja, sekian dari kami, Bapak Yos Keban. Terima kasih banyak Bapak. Jadi teman-teman, saudara semua, jangan pernah bosan-bosan nonton video kami. Akan ada motivasi dari berbagai narasumber, berbagai banyak orang yang mempunyai jalan kisah kehidupan, perjalanan, perjuangan. Jangan pernah menyerah, hadapi itu semua. Kalau kotong percaya diri, pasti akan bisa. Dan kotong juga harus disertakan dengan doa. Oke, tunggu video-video kami berikutnya.